Pemirsa, beralih ke informasi lain, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal. Menurutnya, diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri, apalagi Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mempunyai akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, ya, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting. Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan menyampaikan keyakinannya bahwa Arya Daru tidak bunuh diri. Tetangga almarhum juga sanksi Arya Daru bunuh diri karena almarhum dikenal sebagai tetangga yang baik dan memiliki karir yang cemerlang. Keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara usai rilis polisi yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian almarhum. Keluarga menyatakan yakin bahwa Arya tidak bunuh diri. Kendati demikian, keluarga memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Keluarga pun masih berharap polisi akan menuntaskan kasus dengan sebaik-baiknya. Ketika disinggung tentang adanya konsultasi almarhum sebelum meninggal kepada sebuah lembaga secara online, keluarga menyebut bahwa konsultasi terhadap pekerjaan ataupun sesuatu masalah adalah hal yang wajar. Terlebih, istri almarhum juga memegang password email Arya Daru Pangayunan dan mengetahui isi keluhan suaminya. Selain keluarga, tetangga rumah Arya Daru Pangayunan juga mengaku kurang percaya dan meragukan jika almarhum meninggal karena bunuh diri. Namanya orang konsultasi mengenai berbagai macam hal itu kan sifatnya pribadi ya Mas. Istrinya itu memegang password email itu gitu. Dan juga tahu kok kondisinya. Itu saja Mas yang bisa kami sampaikan. Sejauh yang kami ketahui, tahu. Memang kondisinya kan yang namanya orang dalam kondisi kerja terdapat perbedaan persepsi dan lain sebagainya, itu wajar. Kemudian menceritakan persepsi tersebut kepada pihak lain, itu ya wajar. Itu jadi kami tidak berkomentar lebih lanjut Mas. Kalau saya percaya nggak percaya itu. Kenapa Pak? Karena kalau orangnya baik begitu ya orangnya baik-baik dan
ininya ya gimana ya, karirnya juga bagus gitu. Karirnya bagus. Saya kira ya nggak akan bunuh diri lah. Sebelumnya dalam rilis polisi pada Selasa 29 Juli lalu, disimpulkan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, serta tidak ditemukan unsur pidana. Dengan kata lain, Arya Daru mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Kramat, Kelurahan 5 Ulu, Palembang, Sabtu pagi. 4 rumah warga hangus terbakar. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Petugas damkar berjibaku menyemprotkan air ke rumah warga yang terbakar. Salah satu korban, Abdullah, hanya bisa pasrah menyaksikan rumah yang ia tinggali sejak kecil kini rata dengan tanah. Abdullah yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak motor mengatakan seluruh isi rumahnya ludes terbakar. Langsung. Berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 2 rumah lah. Ini tempat kita Ciko, tempat selagi masih ini Ciko, sudah itulah. Ada korbannya, Pak? Sakati lagi. Korban kate? Ini kok rumah, korban sakati. Jam berapa kejadian tadi, Pak? Kali kurang lebih sekitar jam 8 lah kali, Pak. Kurang lebih jam 8. Tidak tuh ini setengah 8. Aku ngantar anak ke sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kasus tersebut ditangani petugas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Para pendemo tolak kenaikan pajak 250% di Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal. Beta taruhkan di penyawa, ingat bapak. Beta taruhkan di penyawa. Di penyawa beta taruhkan ke dia. 4 prajurit yang diduga pelaku penganiayaan Prada Luki hingga tewas ditangkap. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi